Merdeka Belajar memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri sesuai dengan minat dan kecepatannya masing-masing. Namun, berdasarkan hasil survei dan observasi, peserta didik di sekolah saya masih memiliki kemandirian belajar yang cukup rendah. Saya pikir dengan membuat media pembelajaran yang menarik menurut saya akan dianggap menarik juga oleh peserta didik. Namun, pada kenyataannya, sumber belajar yang saya sediakan, sebaik apapun itu, tidak pasti berkorelasi positif dengan respon peserta didik. Ada yang menyukai dan termotivasi untuk belajar, namun ada juga yang kurang termotivasi untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senang sekali rasanya saya bisa berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi tentang barisan dan deret aritmatika, mata pelajaran matematika di kelas 10 SMK Negeri 1 Teluk Sambit. Barisan dan deret aritmatika merupakan konsep matematika yang sederhana, tetapi memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang seperti literasi dan numerasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita maknai sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan peserta didik. Jadi, bukan disesuaikan dengan keinginan guru. Langkah pertama yang saya lakukan sebelum memulai proses pembelajaran di kelas adalah dengan melakukan identifikasi kesiapan dan gaya belajar peserta didik. Dari hasil survei menggunakan Google Formulir, saya memperoleh kesimpulan bahwa perlu adanya sumber belajar yang beragam. Sumber tersebut berupa multimedia pembelajaran interaktif, video pembelajaran, audio pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar kerja. Semuanya terangkum dalam site pembelajaran. Site pembelajaran tersebut saya namakan Petualangan Akurai. Akurai merupakan singkatan dari awali dengan suku pertama, kenali beda atau pola, ukur jumlah suku atau deret, rumuskan dengan benar, analisis setiap langkah, dan ingat hasil dan solusi. Selain itu, saya juga melakukan asesmen awal dari aspek kognitif untuk mengetahui sejauh mana kompetensi awal peserta didik sebagai prasyarat untuk mempelajari materi barisan dan deret aritmetika. Hasil dari asesmen ini saya gunakan sebagai dasar pembentukan kelompok. Setiap kelompok setidaknya terdapat satu siswa kategori sudah menguasai, satu siswa kategori mulai berkembang, dan satu siswa kategori masih memulai. Pada pertemuan pertama, saya memulai pembelajaran dengan pertanyaan pemantik yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di sekolah. Menjaganya dengan apa? Misalnya? Dikasih pagar. Oke, dikasih pagar ya, boleh. Pagarnya bisa kita buat dari bambu bisa ya, kawat juga bisa. Oke, misalnya kita buat dari bambu ya. Berarti satu bedengan perlu berapa pagar kalau misalnya dipagar? Perlu berapa? 4. Oke, 4 ya. Nah, lantas jika ada dua bedengan bersisian, ingat bersisian, perlu berapakah pagar yang kita perlukan? Berapa? 8. Kenapa jawabannya 8? Karena dalam satu bedengan kita memerlukan 4 pagar. Jadi 2 bedengan kita memerlukan 8 pagar. Selanjutnya, saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dan menjelaskan bagaimana menggunakan website pembelajaran Petualangan Akurai. Setiap kelompok menggunakan satu Chromebook untuk mengakses site pembelajaran Petualangan Akurai. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan gawainya masing-masing. Dalam site pembelajaran tersebut, peserta didik diajak oleh seorang tokoh bernama Akurai yang terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut, Akurai bertemu dengan sang monster yang mengerikan dan suka dengan teka-teki aritmetika. Saat Akurai tak bisa menjawab pertanyaan, sang monster memberikan sebuah kitab yang saya namakan Kitab Aritmetika. Nah, di dalam kitab inilah peserta didik mengeksplorasi materi pembelajaran. Peserta didik dengan kategori tinggi di kelompoknya bertugas menjadi ketua kelompok yang membantu anggota kelompok dalam berpetualang untuk memahami materi.
Benar, di sini itu barisan aritmatika dengan beda 2. Setelah masing-masing kelompok mempelajari site pembelajaran, mereka menyelesaikan lembar kerja kelompok. Beberapa kelompok menyampaikan argumentasi terkait hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Jadi, kalau ada 100 bedengan, bagaimana caranya? 100 dikali 3 tambah 1 sama dengan 301. Pembelajaran diakhiri dengan refleksi dan kesimpulan yang disampaikan oleh perwakilan kelompok. Selanjutnya, guru menyampaikan aktivitas apa yang dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Selama di rumah, peserta didik secara mandiri mempelajari kembali site pembelajaran. Pelajar visual dapat mempelajari video pembelajaran, pelajar auditori dapat belajar dengan menggunakan audio pembelajaran, dan pelajar kinestetik dapat mengeksplorasi multimedia pembelajaran interaktif. Dalam petualangan Akurai, setelah Akurai mempelajari kitab aritmetika, sang monster memberi 5 tantangan. Tantangan ini sebenarnya adalah asesmen formatif. Setiap peserta didik dapat menyelesaikan tantangan tersebut sesuai dengan kesiapan masing-masing. Hasil asesmen formatif inilah yang digunakan sebagai dasar bagi guru untuk memberikan pendampingan bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Pertemuan kedua merupakan pengulangan dari pertemuan pertama, tetapi dikhususkan pada pembelajaran secara individu. Guru memberikan pendampingan kepada peserta didik yang masih belum mencapai tujuan pembelajaran. Guru memberikan dukungan pada peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran untuk membantu teman lain baik dari kelompok yang sama atau kelompok yang lain. Cara yang lebih mudah misalnya. Pembelajaran diakhiri dengan melakukan refleksi dan umpan balik terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain itu, peserta didik juga melakukan penilaian diri terkait kemandirian belajar dan asesmen sumatif berupa tes. Saya merasa tertantang saat belajar menggunakan pertualangan Akurai. Walau terkadang terkendala oleh jaringan internet yang susah. Saya merasa senang bisa belajar dengan petualangan Akurai. Pembelajaran ini saya nyatakan tercapai ketika peserta didik dengan antusias mengeksplorasi petualangan Akurai secara mandiri dan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Seperti imigran yang datang ke suatu negara asing, mereka harus belajar bahasa, budaya, atau kebiasaan masyarakat setempat. Kita layaknya imigran yang datang di kehidupan anak-anak, di mana anak-anak lahir dan tumbuh di era teknologi. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk terus belajar menyesuaikan diri dengan kebutuhan belajar peserta didik. Sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Demikian praktek baik yang saya lakukan. Salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.